Halo, perkenalkan namaku Endha Bulida Ratunagari, mahasiswa Psikologi Islam, Universitas Islam Negeri Said El Rahmatullah Tulungagung, program studi Psikologi Islam ya, semester 6 dengan NIM 241. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari jurnal yang saya review dengan teman-teman, kemudian identifikasi variabelnya, habis itu sama hipotesis penelitiannya. Oke, jadi yang pertama itu kita akan ke jurnal nasional dulu. Jadi dengan judul Efektivitas Metode Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar Psikologi Eksperimen pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Susta Riau. Oke, kita ke latar belakang dulu ya teman-teman. Jadi, kenapa peneliti meneliti kasus ini? Apa sih yang melatar belakangi begitu kan ya? Jadi, mata kuliah psikologi eksperimen itu kan sangat penting ya, khususnya bagi Fakultas Psikologi di Universitas Riau. Namun, terdapat perbedaan atau masalah pada 4 tahun terakhir nih. Apa masalahnya? Jadi masalahnya itu mahasiswa itu kurang bereksperimen. Semangatnya untuk belajar psikologi eksperimen itu sudah tidak seperti dulu. Dibuktikan dengan apa? Dengan banyaknya mahasiswa yang mengulang di mata kuliah psikologi eksperimen ini. Kemudian teori dan praktikumnya kurang terintegrasi sehingga laboratorium itu kurang produktif, teman-teman. Jadi seperti itu. Dan di sisi lain, mahasiswa sekarang itu hanya mengejar kelulusan saja dan tidak sungguh-sungguh dalam belajar. Nah, jadi peneliti ini ingin menguji 3 metode yang akan digunakan, yang akan diterapkan kepada mahasiswa-mahasiswa ini. Nah, 3 metode pembelajaran itu apa aja sih? Yang pertama ada belajar mandiri, kemudian yang kedua ceramah, kemudian yang ketiga ada diskusi terarah, jadi diskusi kelompok secara terarah gitu. Nah, jadi peneliti di sini ingin menerapkan 3 metode pembelajaran ini untuk mengukur nih metode apa yang cocok digunakan untuk menangani fenomena-fenomena ini. Oke, kita akan mengidentifikasi variabelnya. Jadi variabel bebas dalam jurnal ini adalah ya tadi ada 3, yaitu yang pertama ada metode ceramah, kemudian atau yang bisa disebut dengan traditional lecture, kemudian yang kedua itu ada metode belajar mandiri atau self directed learning. Kemudian yang ketiga itu ada metode diskusi terarah. Jadi metode diskusi kelompok yang terarah atau focus group discussion. Nah, kemudian variabel terikat dari jurnal ini adalah prestasi belajar psikologi eksperimen pada mahasiswa. Itu sudah jelas ya, teman-teman. Kemudian hipotesis penelitian ini, jadi peneliti ingin mengetahui ada nggak sih pengaruh dalam penerapan 3 metode pembelajaran tadi, apakah nanti akan efektif atau tidak, apakah nanti akan ada pengaruhnya atau tidak. Jadi nanti akan diteliti oleh peneliti pada jurnal ini ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penelitian jurnal tersebut. Yang pertama, partisipan atau subjek penelitian. Subjek penelitian adalah seluruh mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Susta Riau semester 6 yang sedang mengambil mata kuliah psikologi eksperimen. Desain penelitiannya, penelitian ini menggunakan desain randomized block one way ANOVA dengan pretest dan posttest. Proses eksperimennya, pengukuran variabel dependen yakni prestasi belajar diukur menggunakan tes prestasi belajar tertulis psikologi eksperimen yang diberikan 2 kali, yaitu sebelum perlakuan atau pretest dan setelah perlakuan atau posttest pada pertemuan keempat. Y-score atau selisih posttest dan pretest digunakan sebagai indikator efektivitas masing-masing metode. Pelaksanaan pretest dan posttest pada pertemuan pertama dan keempat. Pemberian perlakuan selama 4 pertemuan berturut-turut sesuai metode pembelajaran yang ditetapkan untuk masing-masing kelompok meliputi ceramah, diskusi, atau belajar mandiri. Analisis data menggunakan one way ANOVA dibantu program SPSS 17,0 dilengkapi uji post hoc untuk perbandingan antar kelompok. Hasil eksperimen dan kesimpulannya, yang pertama uji asumsi, data pretest dan posttest memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua, uji hipotesis utama, hasil analisis one way ANOVA menunjukkan adanya pengaruh signifikan metode pembelajaran terhadap prestasi belajar psikologi eksperimen, yang berarti hipotesis diterima. Yang ketiga, kesimpulannya, 3 metode pembelajaran ini berpengaruh terhadap prestasi belajar psikologi eksperimen pada mahasiswa. Jadi yang jurnal nasional itu kelebihannya yang pertama relevansi kontekstualnya yang tinggi, yang berarti penelitian ini itu dilakukan dengan langsung pada mata kuliah psikologi eksperimen di institusi yang relevan, yang dimana ini dilakukan di UIN Susta Riau, sehingga
Temuan ini memiliki nilai aplikatif langsung bagi pengajar dan institusi terkait dalam memperbaiki strategi pembelajaran. Lalu yang kedua ini desain eksperimentalnya nyata, yang berarti penelitian ini menggunakan desain randomized, blocked, one way, ANOVA dengan manipulasi variabel bebas yang sesungguhnya, sehingga hal ini memungkinkan inferensi kausal yang lebih kuat dibanding studi korelasionalnya. Lalu kekurangan pada jurnal ini yaitu jumlah sampelnya kecil dan tidak merata, bahwa di sini total subjek hanya 65 mahasiswa dengan distribusi tidak seimbang antar kelompok, yang dimana ceramah ini 20, diskusinya 20, mandirinya 25. Lalu yang dimana membuat ukuran ini sampelnya yang kecil membuat penelitian ini membatasi kemampuan generalisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih luas. Lalu durasi intervensi yang sangat singkat, bahwa perlakuan ini hanya diberikan selama 4 pertemuan saja. Yang hal ini durasi ini terlalu singkat untuk mengukur efektivitas metode pembelajarannya secara menyeluruh, karena khususnya ini untuk metode pembelajaran mandiri yang membutuhkan waktu adaptasinya lebih panjang.